Diambil dari Filipi 2 ayat 8. Tentang ketaatan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan mungkin saya juga untuk pembanding dari Yohanes 14 ayat 23, Pak Hendro tolong. Kalau saya sharingkan di Youngster mungkin 11-12 agak mirip, cuman ini ada beda sudut pandang. Nah, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jika mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sama seperti nang Youngster. Jadi kalau menuruti firman, mengasihi, ya. Nah, subtema yang ingin saya bahas dari situ juga, cuman mungkin saya ambil dari beberapa pembanding, ya. Yohanes 14 ayat 31, Pak Endro tolong. Semuanya ada beberapa dari Yohanes 14, cuman ini 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 21, Pak Hendro tolong. 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian juga saya tambah dari 1 Yohanes 5 ayat 3, Pak Hendro. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi sama seperti di Youngster, taat itu mengasihi. Jadi yang ingin saya sharingkan itu, taat itu ekspresi dari kasih, ya. Jadi seperti memegang perintah, taat, kemudian melakukan itu ekspresi, kemudian dialah yang mengasihi aku, ya. Jadi kalau misalnya saya mau sharing, kalau misalnya taat itu apa sih? Maksudnya kuping, telinga Anda dan saya itu kalau misalnya dengar kata jangan, responnya gimana sih? Respon dengar kata jangan, sama seperti anak kecil misalnya, jangan loncat-loncat, mesti kan, nggak apa-apa, jangan lari-lari, nggak, malah nggak tahu kenapa malah ambu dari mana itu, malah tambah lari, ya kan? Kalau misalnya sebagai komprehensif dibandingkan juga dengan ayat Alkitab, jangan makan, semuanya boleh kamu makan, jangan dimakan, malah dimakan, ya kan? Ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih dengan kuping kita ini? Lampu merah apa artinya? Stop. Seng. Lampu kuning ngeng, tambah kecepatan. Seret. Ada apa sih? Sekarang kita pun juga, makanya kadang-kadang kalau misalnya Anda juga dengar apa ya namanya, kayak pepatah atau istilah kayak alon-alon waton kelakon, asal kelakon, ya, pelan-pelan di jalan. Seberapa pelan sih kalau misalnya katakanlah anak-anak misalnya remaja gitu, kau kan pelan-pelan, apa ya pelan-pelan, ya gak mesti, malah tambah buanter ya. Apalagi kalau misalnya kepepet, kesusu, buru-buru, tambah banter polisinya. Padahal alon-alon kecepatan 40 km per jam. Apa ya kita akan kecepatan 40 km per jam? Belum tentu.
Katakanlah mungkin mobil, kendaraan, sabuk pengaman, pakai sabuk pengaman. Tapi belum tentu kan pakai sabuk pengaman juga. Makanya ada apa sih sebenarnya? Tapi kalau misalnya kita lihat ada sesuatu dengan ketaatan ini, lalu kemudian saya ingat kalau mungkin masa kecil, kalau misalnya saya sering main lalu kemudian pulang harusnya jam 5 ini ya. Terus kemudian saya pulang jam 6. Gampang kan, orang tua tinggal ngancing pintu terus kemudian merengek-rengek, nangis-nangis. Ya ma, ya ma, ya ma. Enggak mana gitu. Ya. Di sisi yang sama kita melihat kalau misalnya ya seseorang itu modelnya mental apa ya, renegade, apa ya, wild, bebas, pemberontak ngono ya, pemberontak ngono, naik motor ngeng jalan. Lalu kemudian saya bandingkan misalnya diri saya sendiri ya, misalnya saya bisa nerabas lampu merah, bisa naik speed dengan kecepatan ya mungkin anggap saja Suprafit bisa saya 60 sampai 70 misalkan ya. Karena dulu sebelum berapa tahun yang lalu Suprafit itu masih kuat dan dikejar 70 sampai 80, saya memang wis gak iso. Tapi dulu bisa saya kejar dengan kecepatan tinggi. Loh. Sampai ini apalagi kalau wis ketok jam itu, jam berangkat Surabaya Mojokerto, jamnya itu udah kepepet. Wih. Terus pokoknya truk itu nggak ketok truk guys. Mau tulisannya di belakang itu iki wesi duduk roti ngono, wis gak ngurus. Tapi di sebuah titik yang sama, ini bukan sosok pribadi yang apa ya namanya, berani ambek jarum suntik. Iya kan? Maksudku, aku wani nerabas lampu merah misalnya, aku wani nerabas salib truk tronton misalnya, atau dipepet gini, wani. Tapi lek ketok jarum suntik itu rasanya kayak mulai ya rada ya apa ngono. Sesuai ta. Ya makanya dulu waktu aku pernah suntik yang pertama kali apa namanya itu, Covid itu loh. Ya. Itu kadang-kadang detak jantung itu kan langsung tak. Wah Pak, Anda apa namanya, istirahat dulu nang angin-angin. Iya lu balik lagi ngene. Langsung detak, masih tensinya masih tinggi kan. Terus kemudian balik lagi istirahat. Akhirnya tarik napas, atur pernafasan, akhirnya oh iya Pak, langsung mulai disuntik. Iku ngene sambil diajak ngobrol sampai susternya set ngene. Udah Pak. Oh iya, Pak, udah Pak. Oh iya. Oh iya, langsung balik. Apa ya? Kalau misalnya kita lihat itu tadi ada sesuatu yang aneh dengan memang manusia, hati manusia kalau dengar kata jangan itu seperti apa. Tapi kalau sifat dari renegade, pemberontak atau tidak bisa diatur, misalnya generasi yang susah diatur, harusnya lapo kok malah ambek jarum suntik itu takut. Lapo kok ambek kecoa kok rada kering ya apa, tapi lek bentak-bentak suami misalnya ya. Tapi dengan kecoa kan rasanya ya apa ngono ya kan. Nah, tapi kalau kita kembali tadi ya, misalnya kalau saya tadi pulang malam lalu kemudian pendisiplinan dari orang tua yaitu ya dikunci pintu, nangis sampai merengek-rengek, lalu kemudian dibuka, nah wes besok pulang jam piro, jam 5 mah, jam 5 temenan jam 5, lek jam 6 iya enggak mah kapok, di situ ada kapok ya. Tapi saya kembalikan kepada yo lek arek-arek saiki kayak ngono Bu, bener. Makanya arek-arek saiki ini modelan ngono, gak iso ditantang. Makanya itu juga yang saya bilang, kalau dulu zaman kita kecil dulu, disiplin seperti itu mengapokkan. Jadi dalam artian itu bisa diterapkan, tapi untuk saat-saat sekarang gak bisa. Arek cilik yo dikongkon, awas kona, jangan nanti gak usah pulang sekalian. Oh wis malah nglancir pulang nang kana, kok jam samene durung pulang. Yo ini jam 9. Turun nang koncone lah, turun nang ndi. Aduh. Jadi kadang-kadang ada sesuatu dengan ketaatan itu yang katakanlah kalau dulu dan sekarang kita tidak bisa menyamakan kurikulum. Ya, kurikulum dalam
mendidik anak-anak ya. Nah, saya lanjutkan, kemudian berarti kita harus melihat ada sebuah motivasi dalam sebuah ketaatan. Anda dan saya ikut taat. Misalnya saya lihat lampu merah lalu kemudian saya stop. Kenapa? Ya, kenapa? Kan ada beberapa hal yang mungkin kita baca di Alkitab juga. Kalau misalnya kita taat itu berarti kita diberkati, ya. Jadi rezeki dekat, masalah jauh, ya. Atau kita taat berarti kita pemulihan, dipulihkan, maksudnya sakit sembuh, ya. Ya, enggak salah, benar, enggak salah. Justru yang jadi masalah itu kan, maksudnya sudah sakit, misalnya kayak diabetes, misalnya diabetes ya kan, kadar gula harus diatur, lalu kemudian panas terik, lalu delok es teh manis ngono kan, rasanya legen atau apa, wis rasanya saweger pol, padahal diabetes tinggi misalnya kan, lah terus gimana ya. Kan jadi apa yang kita harapkan itu kan tidak salah, justru ketika kita berada dalam sebuah permasalahan lalu kemudian kita nggak taat, nah itu baru jadi masalah ya. Atau misalnya sebuah dasar dari ketaatan itu karena takut itu misalnya kayak tadi Pak Sutoyo ya, tolong dikurangi misalnya goreng-gorengannya. Oh ya, saya mungkin masih makan gorengan, cemilan ngono, watu-watu ngono, nggak apa-apa lah watu ay. Coba misalnya Pak Sutoyo, Pak ya, saya minta tolong Pak ya, kalau misalnya Anda masih kepingin menghirup udara segar Pak, tolong dikurangi, karena kalau misalnya nggak Anda kurangi, Anda berpulang ke rumah Bapak di surga. Ya, pasti ya kan, ada sebuah ketakutan. Tapi apakah ketakutan itu menjadi sebuah dasar untuk taat? Bisa menjadi sebuah dasar untuk taat, ya kan? Terus berikutnya, kalau misalnya wajib nih, wajib dan harus ada ya, memang benar wajib dan harus itu. Ngapain kamu berbuat baik? Harus. Ngapain kamu taat? Ya wajib, karena kita itu ciptaannya. Jadi kita itu wajib. Iya benar. Tapi ada sebuah permasalahan ya. Tapi nanti sebentar dulu ya, wajib harus ya. Kemudian kalau misalnya taat, Anda mengasihi anak Anda, kenapa? Cinta. Saya awalnya kan ingin sharing kan, taat itu ekspresi cinta. Kemudian ketika tak pikir lagi, oh ini ada sesuatu apa? Bucin, ya, budak cinta. Jadi kalau bucin itu kadang-kadang kan menjadikan seseorang itu seperti kayak apa ya? Lebah itu kalau ndelok sinar matahari langsung ces keplek mati kan. Kita nggak sadar kalau bucin itu sendiri kan kita mengekspresikan cinta lalu itu menjadi sebuah yang dimanfaatkan. Seperti misalnya ya anak remaja lah, pacaran, lalu kemudian karena mencintai, ayo buktikan kamu mencintai, aku memberikan. Nah seperti itu, akhirnya kan menjadi sesuatu yang tidak sehat. Sementara kalau Kristus sendiri kan lebih ke arah mengasihi. Jadi bukan sesuatu yang dibuat karena tidak sadar, seolah-olah kayak ndelok sinar matahari langsung enggak, tapi secara sadar. Tuhan, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Jika enggak ya kehendakmu saja kan yang jadi. Berarti kan ada sebuah pertimbangan yang diambil, jika boleh aku enggak. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu saja yang jadi. Ya kan? Atau juga kalau dibaca di Alkitab juga, golongan Farisi, Taurat, taatnya apa? Taatnya motivasinya itu kan apa ya istilahnya? Kayak mencari muka gitu ya. Apa?
mencari muka, wajah, supaya dibilang suci kayak status sosial gitu ya kan, orang Farisi. Dan mereka seperti, katakanlah di depan situ tak tulis kudus, sepatu harap dilepas, masuk sini katakanlah baju bersih, katakanlah ya, cuci kaki, cuci tangan misalnya. Tapi ada sebuah masalah di situ. Apa masalah dari kesemuanya ini kan satu, hatinya seperti apa kan kita nggak tahu, nggak kelihatan kan. Orang itu datang, masuk, katakanlah kayaknya saleh, tapi hatinya seperti apa kita nggak tahu. Dia mengatakan wajib, harus, tapi hatinya seperti apa kita juga nggak bisa tahu. Karena yang namanya ngasih orang nang pinggir jalan kan cuman tapi hati ini seperti apa, ngomel, suaramu welek kayak ngono kok, mosok aku kasih, nggak tahu. Apalagi takut itu menjadi sebuah dasar untuk memberi, sementara kita sendiri tahu kalau takut itu bukan menjadi sebuah dasar yang bisa kita berikan. Oh, lihat Tuhan, misalnya anak-anak nih misalnya, kamu jangan ya, gitu kan, rasanya nggak cocok, nggak serak, bukan seperti itu seharusnya. Hormat itu sendiri kan kita tidak tahu. Misalnya, Pak Hendro, siap, selamat datang Pak. Tapi yang ada di sini kan kita juga nggak tahu. Bahasa dalam batin ngono, opo gayamu ngono, kita juga nggak tahu. Itu semua yang menjadi masalah yang terkadang susah untuk kelihatan, nggak kelihatan. Dan justru sekarang Kristus itu sendiri mendasarkan apa yang dia lakukan, ketaatan yang dia buat itu karena dia mengasihi Bapa. Seperti yang tadi kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 31, Pak Endro. Tolong Pak Endro. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Taatnya dia seperti yang diperintahkan, taat, mengasihi Bapa. Tapi apakah misalnya seperti ini, Anda mengasihi anak Anda, katakanlah Anda menyiapkan makan, Anda menyekolahkan, Anda mengasihi, ya kan? Anda berbuat seperti itu, dia nggak capek, ya kan? Nggak capek, nggak lelah, nggak mikir lelah, nggak apa, karena Anda mengasihi anak Anda. Lalu dalam perjalanannya anak Anda itu sendiri, misalnya mengeluarkan sebuah statement yang mungkin Anda sedang sakit hati, misalnya sakit hati, misalnya apalah, masakannya nggak enak, pelit misalnya, atau nggak sayang be aku, aku kok nggak dibeli no iPhone 14, kamu kok malah dibelikan HP murah. Itu kan menjadi sebuah apa ya namanya ya, permasalahan yang terkadang-kadang menimbulkan kekecewaan, iya kan? Sama seperti kalau misalnya Anda ada pengamen lewat, lalu kemudian Anda kasih 500. Iya, lek pengamennya Anda kasih 500 lalu suaranya enak misalnya, iya makasih Pak ya, lek langsung ngacir. Gelo enggak? Ya pasti gelo juga kan. Tapi kan hal yang menjadi susah karena apa? Selalu bisa muncul kekecewaan karena kita mengasihi, misalnya kita mengasihi anak, lalu kita berbuat sesuatu untuk kepada si anak, lalu kemudian anak itu tidak merespon balik
seperti yang kita harapkan, lalu kemudian muncul kan kekecewaan di hati. Lalu kemudian apa yang bisa katakanlah menyelamatkan hati Anda itu dari kekecewaan itu tadi? Kendati pun misalnya di mana itu ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti kita mempersembahkan diri kita, wis gak iso lagi berpikiran kalau apa yang kita lakukan itu tulus terhadap anak. Iya benar, iya kan. Tapi kekecewaan itu akan tetap muncul. Nah, saya ingin bagikan di Kolose 3 ayat 23. Pak Endro, tolong Pak Endro. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau misalnya Anda mengasihi anak, berbuat sesuatu kepada anak dengan dasar harapan kalau anak itu akan memberikan respon balik yang sesuai, belum tentu. Tapi ketika Anda berbuat baik kepada anak dengan asumsi Anda berbuat baik kepada Tuhan, yang apa Tuhan itu mengecewakan dalam memberikan? Apakah Tuhan itu mengecewakan? Apakah Tuhan itu tidak tahu dasarnya hati kita dalam melakukan segala sesuatu itu apa? Pasti tahu. Dan dengan apa yang muncul di dalam hati kita, meskipun anak kita tuh tidak tahu, Tuhan itu tahu. Entah gimana caranya Tuhan itu akan membuat anak Anda ikut tahu suatu saat kelak. Caranya gimana kita nggak pernah tahu. Bahwa Anda mengasihi anak Anda. Ya. Dan sama juga seperti misalnya Anda memberi sesuatu kepada pengamen, katakanlah. Kalau Anda dasarnya memberi pengamen untuk diri Anda sendiri, enggak bisa. Karena Anda pasti akan sakit hati. Pasti akan terkecewakan. Banyak hal karena tidak dihargai, karena apa segala macam bisa. Tapi kalau Anda berbuat sesuatu karena mengasihi Bapa, berarti otomatis yang memberikan apresiasi atau memberikan semacam aplaus, selamat, oke, baik, kamu baik, itu Tuhan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan apresiasi yang bisa Anda tuntutkan dari sesama. Sesamamu mungkin nggak ngereken ngono, nggak memberikan respon, tapi ketika kita melihat kita melakukan itu sama seperti kita melakukan itu kepada Tuhan, berarti kan Tuhan itu sendiri yang akan menilai itu kan. Jadi kita ndak orang itu mau bilang terima kasih atau ndak, ya ndak apa-apa. Kemudian orang itu mau membalas budi atau apa, ya terserah karepmu. Karena kita kan membesarkan anak kan juga tidak pernah bisa berharap kalau mereka juga suatu saat kelak bakal ngurusi kita. Enggak. Dia akan berumah tangga, punya anak, mungkin ngurusi anak-anaknya. Otomatis kan, apakah ada kerelaan hati seperti itu? Ya belum tentu. Tapi kalau kita berbuat itu karena dasar kita mengasihi Bapa, seperti di Kolose 3 ayat 23 juga itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sakit hati itu bakal pergi. Lah apa pergi? Ya karena Tuhan, kita berbuat untuk Tuhan, kan Tuhan sendiri yang akan memberikan apresiasi, memberikan yaitu apresiasinya dia, bukan dari manusia. Kita ndak, orang nggak menghargai, ya wis, yang penting Tuhanku kan pasti akan menilai hatiku itu seperti apa, ketulusan itu seperti apa, dan bahkan itu bukan sesuatu yang bisa dinilai oleh manusia. Jadi mungkin melalui renungan yang singkat ini, ya saya ingin mengajak seluruh kita anggota Usopkana untuk memiliki sebuah motivasi yang benar dalam taat itu tadi. Jadi bukan karena taat karena kita takut, meskipun iya takut itu kita perlu, cuman bukan karena kita takut kepada Bapa di surga kok lek ngamuk ngene-ngene, enggak. Bapak itu mendidik, caranya dia mendidik itu enggak kayak
sesuatu mengerikan, monster apa ngono, ndak. Cuman cara mendidiknya itu penuh kasih, tapi kalau tegas-tegas cengkewing ya cengkewing, tapi itu bukan arti kebencian. Itu pun yang harus kita bisa pahami dan mengekspresikan, kadang-kadang mengekspresikan. Jadi bukan seperti kayak mendengar tok, tapi juga melakukan, ekspresikan itu ya. Jadi mungkin itu yang ingin saya bagikan. Kita berdoa sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan, firman ini boleh tersampaikan. Kau materaikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, kami boleh memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan, taat akan Engkau Tuhan, roh yang didasarkan pada kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.